Asuhan. Jumpa lagi di sekolah minggu asuhan pagi ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan semua sehat ya. Ya, kita mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari, sehingga pagi ini kita semua boleh mengikuti sekolah minggu kembali. Tetap bersukacita ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Tapi ingat ya, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember tanggal 20 ya. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat Dunia. Ya, tanggal 25 Desember sebentar lagi. Semua bersukacita ya. Ya, semua bersukacita karena kita semua mau merayakan kelahiran Juru Selamat Dunia, ya, kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi kita sekarang mau menyanyikan lagu Natal ya untuk menyambut Natal sebentar lagi. Ya, kita mau menyanyikan lagu Hari Natal Sungguh Senang. Semua senang kan ya? Ya, semuanya senang. Yuk, kita boleh berdiri, kita mau nyanyi Hari Natal Sungguh Senang. Ya, semuanya senang ya. Ya, sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Ya, oh ya, sebelumnya Tante Wiwin mau absen dulu ya satu-satu. Nanti yang dipanggil boleh tunjuk tangan. Ya, sudah siap mengikuti sekolah minggu. Yuk, Tante Wiwin mau panggil dulu. Halo Mikai, Afi, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan sehat ya. Ya, lalu ada hai Lial dan Niskia, selamat pagi. Iya, semuanya sehat ya. Lalu ada Anes dan Etnan, selamat pagi. Lalu ada Fangka dan Jema, selamat pagi. Lalu ada Jaden dan Julia, selamat pagi. Ada Aquila, Alona, selamat pagi. Lalu ada Damar dan David, selamat pagi. Lalu ada Ale dan Herel, selamat pagi. Ya, sekarang kita panggil adik-adik yang masih kecil. Adik Esher, adik Argia, selamat pagi. Adik Diandra dan Joella, selamat pagi. Lalu ada adik Raditya dan Sandini, selamat pagi. Oh ya, ada satu lagi, adik Raka, selamat pagi. Iya, selamat mengikuti sekolah minggu asuhan. Ya, nanti kita akan mendengar cerita Alkitab ya adik-adik. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 ya. Ceritanya orang-orang Majus melihat bintang ya. Seperti apa ceritanya? Kita nanti akan melihat filmnya dan melihat ceritanya. Nanti Tante Ana yang akan membawakan cerita. Nah, adik, untuk memulainya, yuk kita semua mau berdoa bersama-sama ya. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita semua boleh duduk dengan baik, duduk dengan manis, mendengarkan cerita Alkitab. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Selamat pagi
lagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari bagi kami. Sekarang kami bisa mengikuti sekolah minggu asuhan. Berkati Tuhan, kami boleh duduk dengan baik, duduk dengan manis, mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik semua siap ya mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu lagi. Yuk adik-adik, kita akan nyanyi satu lagu Lonceng Natal ya. Kita akan menyambut hari Natal, jadi lagunya lagu Natal terus. Yuk. Ya, adik-adik, kita semua akan mengikuti sekolah minggu, akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, semua siap ya adik-adik? Ya, sekarang kita bersama-sama mengikuti cerita Alkitab ya. Silakan adik-adik. Selamat pagi. Asuhan, apa kabar? Bertemu lagi dengan Tante Ana.
Minggu ini kita masih dalam suasana Natal. Kita mau melihat dan mendengarkan cerita Natal. Minggu ini Tante Ana akan bercerita mengenai orang-orang Majus melihat bintang. Ya, coba kita lihat di gambar ini ada 3 orang Majus yang datang dari negeri yang jauh di timur. Mereka dengan petunjuk bintang mencari di mana Yesus Kristus bayi dilahirkan di Bethlehem. Sebentar lagi kita akan melihat film dari orang-orang Majus yang melihat bintang. Anak-anak asuhan, duduk tenang, kita lihat bersama-sama film orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati.
Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Anak-anak asuhan, tadi kita sudah melihat bersama-sama film mengenai orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka melihat bintang sebagai petunjuk tempat di mana bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, kita melihat bahwa orang-orang Majus ini datang dengan membawa persembahan. Dia membawa persembahan emas, membawa kemenyan dan mur. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus. Mereka mengucap syukur bisa bertemu dengan bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Jika kita melihat film, apa ya yang bisa kita contoh, kita teladani dari ketiga orang Majus ini? Kalau kita lihat, mereka berjalan sangat jauh sekali dari negeri timur. Mereka berjalan dengan naik apa? Naik onta. Ya, betul, naik onta. Mereka menyediakan waktu berminggu-minggu dengan naik onta untuk bertemu bayi Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mencontoh orang Majus. Kita perlu datang ke sekolah minggu. Saat ini kita memang belum bisa sekolah minggu. Nanti pada saatnya kita datang ke sekolah minggu, ya. Kita sudah bisa naik kendaraan. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Jauh lebih mudah untuk kita bisa datang ke gereja. Apalagi yang bisa kita contoh dari orang Majus? Kita bisa mencontoh orang Majus karena mereka mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Mereka orang yang sibuk. Mereka orang-orang pintar yang tentunya waktunya sangat sibuk. Tapi mereka mau menyediakan waktu untuk datang mencari bayi Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa mencontoh orang Majus mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita datang ke gereja setiap hari Minggu dengan tepat waktu, tidak terlambat. Kita ikut ibadah di gereja bersama-sama dengan teman dan guru sekolah minggu pada saatnya nanti. Apalagi yang bisa kita pelajari dari orang Majus? Orang Majus taat pada Tuhan. Kita melihat di film bahwa
Orang Majus taat pada perintah Tuhan pada saat Tuhan memerintahkan untuk tidak kembali lagi bertemu dengan Herodes. Tuhan mengatakan melalui mimpi orang Majus untuk pulang melalui jalan yang lain. Mereka menurut apa perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita taat, kita patuh pada perintah Tuhan. Berikutnya, ada lagi hal yang perlu kita contoh dari orang Majus, yaitu sikap rendah hati dari orang Majus. Orang Majus ini adalah orang-orang pintar, orang-orang bijak, orang-orang kaya. Tapi mereka mau bersikap rendah hati dengan menunjukkan apa? Mereka mau ikut bintang besar sebagai petunjuk menemui tempat Yesus dilahirkan. Bagaimana kita juga bisa bersikap rendah hati? Bagaimana kita bisa mencontoh orang Majus ini dengan kita mau setia kepada Tuhan, kita mau mengandalkan kepada Tuhan apabila kita susah, apabila kita senang, kita mengandalkan Tuhan dengan terus berdoa. Kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, baik susah ataupun senang. Begitu banyak contoh yang bisa kita pelajari dan kita teladani dari orang-orang Majus. Apakah anak-anak asuhan bisa? Pasti bisa. Kita mencontoh teladan dari orang Majus. Yesus lahir di dunia, selamat datang. Marilah kita bersuka, selamat datang. Ingatlah akan kasih-Nya, selamat datang. Yesus lahir di dunia, selamat datang. Yesus lahir di dunia, selamat datang. Marilah kita bersuka, selamat datang. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan ayat Alkitab. Ayat Alkitab diambil dari Matius 2 ayat 11 yang berbunyi, orang-orang Majus sujud menyembah Dia. Sekali lagi bersama-sama diambil dari kitab Matius 2 ayat 11 yang berbunyi, orang-orang Majus sujud menyembah Dia. Kita sudah mendengar dan kita sudah bisa mulai menirukan ayat Alkitab di rumah. Oke, sekolah minggu pagi ini sudah selesai. Tante Ana berdoa semoga anak-anak asuhan tetap bersukacita, tetap berbahagia, sehat di rumah, merayakan Natal
merayakan damai sukacita Natal bersama keluarga. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, kita tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang sekolah minggu dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan datang ke dunia sebagai juru selamat kami, juru selamat kita semua. Kami percaya bahwa dengan Tuhan Yesus datang ke dunia, kami boleh merasakan damai, sukacita, Natal, karena kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu. Tuhan tolong jaga kami sehat, kami terus berbahagia, terus dapat merasakan sukacita Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak asuhan, sampai bertemu minggu depan. Damai dan sukacita Natal bersama anak-anak asuhan dan keluarga asuhan.